Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Komunikasi Serat Optik R04. Nomor 1, jelaskan cara kerja sistem komunikasi serat optik disertai dengan diagram. Ini diagramnya. Penjelasannya itu dari arah kirim input sinyal, yaitu dari rangkaian multiplex digital akan diteruskan ke arah rangkaian elektronik untuk diperbaiki karakteristiknya dan mengubah kode sinyal yang masuk menjadi binari. Lalu sinyal binari tersebut dilanjutkan ke sumber optik, di mana dalam rangkaian ini sinyal binari dengan daya listrik akan diubah ke daya optik. Kemudian sinyal diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Pada arah terima, sinyal dengan daya optik ini akan diterima oleh kabel serat optik dan diubah ke daya listrik kembali. Dan sinyal daya listrik tersebut diteruskan ke rangkaian elektronik untuk kembali ke dekodekan. Dari arah rangkaian elektronik, sinyal tersebut diteruskan dan berakhir di demultiplex digital. Nomor 2, buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas laser transmitter, serat optik single mode, dan fotodioda. Jawabannya adalah seperti ini. Lalu nomor 3, lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nanometer, transmisi data 10 GB per second, serat optik single mode dengan faktor attenuation sebesar 0,20 dB per kilometer, penerima atau sensor cahaya jenis PIN atau APD, ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer, ukurlah output single laser setelah ditransmisikan ke dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer, dan optical spectrum analyzer. Hubungkan output fotodioda dengan generator electric signal dan bare meter untuk mengukur kualitas sinyal atau data. Hasilnya adalah seperti berikut. Ini WDM analyzernya. Signal powernya minimal value-nya itu minus 2173369 dan maksimal value-nya 12,713369. Lalu nomor 4-nya, carilah data sebagai berikut. Jika fiber optik single mode disetting pada panjang 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60, 70, dan 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Buatlah grafik dengan MATLAB hubungan antara panjang serat optik sumbu X dan daya output sebagai sumbu Y. Ini pada panjang 20 km, P inputnya minus 2,652, P outputnya minus 6,652, panjang 30 km, PI nya minus 2,652, sama seperti 20 km, lalu PO nya itu minus 8,652. Di sini sampai 80 km PI nya sama, sedangkan PO nya itu naik sebanyak minus 2. Lalu yang B, jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Hubungan antara daya output dengan output daya adalah nilai output daya tergantung dari inputan dari nilai daya output, sehingga saling berhubungan. Lalu yang C, pada soal nomor 4A tadi, parameter fiber optik faktor atenuasi diubah menjadi 0,25 dB per kilometer. Bagaimanakah output grafik pada nomor 4B? Ini pada 0,25 dB per kilometer, maksimal Q faktornya itu 2,17813 dengan minimal bare-nya itu 0,0138693. Lalu pada 0,2 dB kilometer ini maksimal Q faktornya itu 2,61005, sedangkan minimal bare-nya itu 0,00438903. Bagian yang D, jelaskan pengaruh faktor atenuasi fiber optik pada output daya sinyal. Saat diubah ke 0,25 dB per kilometer, max Q factor-nya
menurun daripada yang 0,2 dB kilometer, dan sedangkan minimal bear-nya justru meningkat dari 1,33 ke 3,51. Jika dilihat dari bentuk grafik, berubahnya cukup signifikan. Nomor 5, ukurlah parameter berikut ini. Yang A, ukurlah sinyal spektral luaran laser transmitter dengan OSA. Ini OSA-nya dengan wavelength centernya itu 1,55253 E-006 meter. Lalu amplitudonya itu dengan maksimal 0,86334 dan minimalnya minus 104,8. Ukurlah sinyal spektral luaran fiber optik pada saat length 20 sampai 80. Ini si spektral luaran fiber optiknya itu PO-nya itu minus 6,652 pada jarak 20 km, pada jarak 30 meter itu minus 8,652, sampai ke 80 km ini bertambah sebanyak minus 2. Yang C, ukurlah kualitas sinyal SNR atau signal to noise ratio dari instrumen ukur WDM analyzer pada saat length-nya itu 20 sampai 80. Ini pada length ke-20 itu signal powernya minus 7,7, noise powernya minus 44,8, minus 44,8. Lalu pada length ke-30 ini sinyal powernya minus 22,7, sedangkan noise powernya minus 59,8. Pada length 40 ini sinyal powernya itu minus 22,7 dan noise powernya minus 59,8. Pada length ke 50 km ini sinyal powernya minus 22,7 sedangkan noise powernya 59,8. Pada length ke 60 ini sinyal powernya itu minus 17,7 sedangkan noise powernya minus 54,8. Pada length ke 70 km ini sinyal powernya itu minus 18,7, noise powernya itu minus 55,8. Sedangkan pada length 80 km ini sinyal powernya minus 22,7 sedangkan noise powernya minus 59,8. Yang bagian keempatnya itu ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukuran bear meter pada saat length 20 sampai 80. Ini length ke-20 nya minimal bear-nya seperti gambar berikut. Length 30 nya seperti gambar berikut. Length 40 nya itu minimal bear-nya seperti gambar berikut. Length 50 nya itu minimal bear-nya seperti gambar berikut. Length 60 nya minimal bear-nya itu seperti gambar berikut. Length 70 km nya minimal bear-nya itu seperti gambar berikut. Dan terakhir length 80 km nya minimal bear-nya seperti gambar berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.